Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SMA Swasta Kartika 14 dari kelas 12 IPS 3. Di sini kami ingin memaparkan materi yang pertama, yaitu definisi peluang, komponen kejadian, dan frekuensi harapan. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nabila Chandika Putri Syotang dari kelas 12 IPS 3 Sekolah SMA Swasta Kartika 14. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi peluang. Definisi peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Apa itu PA, apa itu NA, dan apa itu NS? Mari kita jawab bersama-sama. PA adalah peluang kejadian A, dan NA adalah banyaknya kemungkinan A terjadi, dan NS adalah banyaknya semua kemungkinan A terjadi. Dan saya akan memberikan satu contoh untuk definisi peluang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh ke-1 dari definisi peluang. Sebuah kantong dengan 12 bola terdiri dari 5 bola hijau, 3 bola merah, dan 4 bola biru. Dari dalam kantong tersebut akan diambil 1 bola. Hitunglah peluang terambilnya bola berwarna merah. Di sini kita ketahui, yaitu NS ada 5, 3, dan 4. Jumlah NS adalah 12. Dan NA kita ketahui di sini ada 3, karena kan yang ditanya terambilnya bola berwarna merah. Jadi peluang kejadian atau PA sama dengan NA per NS, yaitu NA-nya 3 dan NS-nya 12. 3 per 12 bisa disederhanakan menjadi 1 per 4. Jadi peluang terambilnya bola berwarna merah yaitu 1 per 4. Baiklah, saya akan mencoba menyelesaikan jawaban contoh kedua definisi peluang. Dua buah dadu dilambungkan bersamaan. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah jawabannya. Kejadian A, muncul mata dadu berjumlah 9 adalah A dengan 3,5, 4,5, 5,4, 6,3. NA-nya adalah 4. 4-nya ini dari hitungan sini 1, 2, 3, 4. Kemudian NS-nya adalah 6 pangkat 2 dengan 76. Kemudian peluang kejadiannya ialah 4 per 36, atau kita sederhanakan menjadi 1 per 9. Sekian dari saya, dan contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh ketiga mengenai tentang definisi peluang. Soalnya yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, berarti di sini yaitu ditanya adalah bilangan primanya. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu gambar dadunya seperti ini. Nah, ini adalah dadunya. Nah, yang ditanya yaitu yang merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu termasuk adalah 2, 3, dan 5. Maka kita buat di sini adalah NA. NA-nya ada berapa? Jumlah dadunya itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, inilah yang merupakan bilangan prima, NA-nya. Selanjutnya kita buat NS. NS itu adalah jumlah bilangan dadu semuanya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita buat adalah 6. Maka peluang A berarti NA per NS sama dengan 3 per 6. Maka jawaban hasilnya adalah 1 per 2. Maka inilah jawaban yang
diterima adalah 1/2. Selanjutnya akan memasuki materi komplement kejadian. Don't you see my face? Who's gonna save me now? I hope it's you, my babe. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu komplement kejadian. Apakah itu komplement kejadian? Komplement kejadian yaitu jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PA akar C atau PA aksen. Maka rumusnya yaitu PA akar C atau PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Baiklah, saya akan memberikan satu contoh untuk komplement kejadian. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan contoh ke-1 dari komplement kejadian. Peluang seorang diterima di PT Cekmek adalah 0,55. Berapakah peluang yang tidak diterima di PT Cekmek tersebut? Di sini kita ketahui yaitu PA-nya sama dengan 0,55. Dan maka PA akar C sama dengan 1 dikurang PA. Dari mana kita dapat 1 ini? 1 ini adalah suatu kejadian yang paling tertinggi. Makanya 1 dikurang 0,55 yaitu 0,45. Baiklah, contoh yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan contoh kedua dari komplement kejadian. Nah, berikut ini contohnya. Jika peluang siswa kelas 12 IPS 2 untuk lulus ujian adalah 0,85, maka berapakah peluang siswa yang tidak lulus? Jawabannya. Nah, di sini bisa jadi A, kejadian siswa kelas 12 IPS 2 yang lulus ujian. Berarti komplement kejadian siswa kelas 12 IPS 2 yang tidak lulus ujian. Maka di sini kita gunakan aturan peluang A komplement adalah 1 dikurang peluang kejadian sama dengan, karena kejadian A-nya kita menyatakan yang lulus sesuai yang diketahui, berarti 1 dikurang 0,85. Nah, berarti jawabannya adalah 0,15. Baiklah, soal selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan contoh ketiga dari komplement kejadian. Soalnya, 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama. Tentukan peluang bahwa jumlah kedua mata dadu lebih dari 3. A sama dengan mata dadu lebih dari 3. A sama dengan 1,1, 1,2, 2,1. N A sama dengan 3. Dapat 3 ini dari 1, 2, 3. N S sama dengan 6. Dapat 6 ini dari keseluruhan mata dadu. Kita pangkatkan menjadi 2. Dapat 2 ini dari 2 buah dadu dilambungkan. Maka jumlahnya 36. Di sini kita cari dulu peluang A kejadian. Rumusnya PA sama dengan N A per NS
sederhanakan menjadi 1/12. Kita akan mencari peluang A komplement. Rumusnya PA sama dengan 1 kurang PA sama dengan 1 kurang 1/12 sama dengan 11/12. Disinilah jawaban peluang A komplementnya 11/12. Baiklah, contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menyelesaikan contoh keempat dari komplement kejadian. Sebuah dadu dilempar, tentukan peluang muncul mata dadu bukan kelipatan 3. Jawab. Yang ditanya itu mata dadu bukan kelipatan 3. Kita akan ketahui dulu peluang kejadiannya. S sama dengan pelemparan sebuah dadu. S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS sama dengan 6. Kejadian muncul mata dadu kelipatan 3. A sama dengan himpunan 3, 6. N A sama dengan 2. P A sama dengan N A per N S sama dengan 2/6. Bisa disederhanakan menjadi 1/3. Terus peluang kejadian munculnya mata dadu bukan kelipatan 3. Peluang kejadian A komplement sama dengan 1 kurang P kurang A sama dengan 1 kurang 1/3 sama dengan 2/3. Inilah hasilnya. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi frekuensi harapan. Apakah itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah banyaknya suatu percobaan dikalikan dengan suatu kejadian. Rumusnya yaitu FH sama dengan PA dikali H. FA itu adalah frekuensi harapan, PA itu adalah peluang harapan, dan H adalah banyaknya suatu percobaan. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk frekuensi harapan. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan contoh ke-1 dari materi frekuensi harapan. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 36 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 3? Baiklah, di sini kita berarti kita mengetahui PK-nya yaitu 1/6. Jadi PH sama dengan PK dikali N. Sebelum itu N-nya yaitu 36 karena 36 kali sebanyak 36 kali dilempar ke atas. Maka PK-nya adalah 1/6 dikali 36, yaitu ini mati 1, ini 6. Jadi banyaknya munculnya mata dadu yang bernomor 3 yaitu 6 kali. Nah, di sini kita akan mencari NA-nya. NA itu sama dengan peluang kejadian dari angka 3 yaitu 1/6 dan peluang dari angka 5 sama dengan 1/6 juga. Nah, jadi di sini maksudnya 1/6 itu diambil dari munculnya angka 3 atau angka 5, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Nah, jadi di sini PA-nya itu sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Nah, 1/6 ditambah 1/6 ini sama dengan 2/6. Nah, 2/6 ini sama dengan kan menjadi 1/3. Nah, jadi di sini frekuensi harapannya sama dengan 1/3 dikali dengan 180. Nah, jadi 180 dibagi 3 ini sama dengan 60. Kemungkinan munculnya angka 3 atau angka 5 dari sebanyaknya 180 kali percobaan adalah 60. Baiklah, contoh ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menyelesaikan contoh ketiga dari frekuensi harapan. Soalnya pada pelemparan 3 keping uang logam sebanyak 240 kali secara bersama-sama, tentukan frekuensi harapan munculnya satu angka. Nah, di sini kita mau mencari frekuensi harapan. Pertama-tama kita harus mencari peluangnya dahulu. P atau disebut PA sama dengan. Nah, di sini kita mencari PA-nya. Pertama kita mencari munculnya satu angka dan menggunakan 3 keping uang. Berarti angka 1 gambar atau gambar angka dan gambar angka. Nah, kan hanya ada 3 kelompok. Berarti PA-nya adalah 3. Nah, di sini kita mencari ruang sampelnya. Pertama, ruang sampelnya adalah NS sama dengan setiap kepingan uang logam memiliki 2 sisi. Berarti karena memiliki 3 keping uang, berarti 2/3 sama dengan 8. Nah, berarti uang sampelnya adalah 8. Maka frekuensi harapannya adalah peluang itu sendiri dikali banyaknya percobaan sebanyak 240 kali. 8 bagi 240 sama dengan 30. Maka hasilnya adalah 90 kali. 90 kali, maka hasilnya adalah 90 kali. Nah, untuk contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh yang keempat mengenai tentang frekuensi harapan. Soalnya adalah peluang seorang bayi terserang demam berdarah di suatu daerah adalah 0,3. Jika terdapat 400 bayi di daerah itu, maka banyaknya bayi yang diperkirakan terserang demam berdarah adalah. Nah, kita buat jawab terlebih dahulu. Jadi, peluang suatu kejadian itu nilai yang paling terendahnya adalah 0 dan nilai yang paling tertingginya adalah 1. Maka yang dipertanyakan yaitu peluang seorang bayi yang terserang demam berdarah. Berarti adalah 0,3. Kita buat peluang terserang adalah 0,3. Maka selanjutnya kita buat di sini adalah peluang yang tidak terserang. Nah, karena nilai yang paling tertinggi adalah 1, makanya kita buat di sini adalah 1. 1 berarti kita kurangkan adalah 0,3. 0,3 ini bisa kita kebalikannya adalah nilai 0,7. Nah, selanjutnya adalah yang dipertanyakan, jika terdapat 400 bayi di daerah itu, maka banyaknya bayi yang diperkirakan terserang demam berdarah. Nah, berarti itu adalah harapannya. Berarti kita buat di sini adalah harapan bayi yang tidak terserang. Harapan bayi tidak terserang ya. Tidak terserang. Maka kita buat di sini adalah 0,3 dikalikan dengan ini dia 400 bayi. Maka kita kalikan adalah 400 bayi. Jawabannya adalah 120. Ini adalah jawabannya. Selesai sudah kami memaparkan materi-materi tersebut. Jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything.